Dalam berbagai tanggapan mengenai isu Palestina, solusi dua negara menjadi salah satu solusi dari berbagai jalan tengah yang seringkali ditawarkan. Solusi ini diklaim sebagai pemecahan yang adil dan dipercaya mampu menyelesaikan perang tak berujung di Gaza dengan perjanjian damai. Namun, serangan 7 Oktober memporak-porandakan segalanya. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita jelajahi selengkapnya di Bacain Berita Buat Kamu episode 30. Badai Al-Aqsa mengacaukan solusi dua negara. Amerika Serikat selalu berpegang teguh pada solusi dua negara mereka. Dilansir dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang mengonfirmasikan bahwa satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis Timur Tengah adalah dengan solusi dua negara. Dia mengatakan bahwa negaranya akan terus berdiskusi berkenaan dengan apa yang harus dilakukan terhadap perang di Gaza dengan pihak-pihak sekutu baik di dalam maupun di luar kawasan Timur Tengah. Solusi ini memberikan sebagian besar tanah Palestina kepada entitas Yahudi sebagai konsekuensi akan lemahnya lembaga keamanan otoritas Palestina. Namun, penawaran ini sama sekali tidak dapat diandalkan mengingat pendudukan Yahudi terhadap sebagian besar wilayah Palestina dan impian mereka untuk mengusir semua warga Palestina yang bersisa. Di samping itu, otoritas Palestina juga menjaga entitas Yahudi. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha keras untuk menzalimi penduduk asli Palestina dan menimpakan berbagai masalah kepada mereka, mulai dari problem sosial, ekonomi, hingga sakofah. Isu ini jelas tidak akan mereda selama Palestina masih berada di bawah kaki tangan penjajah dengan dukungan penuh para penguasa pengkhianat. Kesuksesan Badai Al-Aqsa semakin melunturkan ilusi normalisasi dan gambaran kehidupan harmonis bersama entitas perampas. Pertempuran ini berhasil mengembalikan solusi perdamaian yang seharusnya, yakni perlawanan rakyat Palestina beserta seluruh masyarakat dunia yang masih memiliki kehormatan untuk menghentikan tindakan keji entitas Yahudi dengan cara mencabut habis entitas ini dari akarnya. Jika kita menelusuri lebih jauh, solusi dua negara karya Amerika Serikat ini sebetulnya adalah cara mereka untuk menguatkan eksistensi entitas Yahudi yang rapuh, sekaligus melindungi pondasi militer mereka yang selama ini dirawat dan dikokohkan oleh para rezim bonekanya, di mana antek-antek mereka inilah yang menjamin kemaslahatan dan memberi peluang untuk menjajah serta menjarah sumber daya negeri-negeri kaum muslimin. Solusi ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi kerumitan masalah karena Amerika Serikat menyadari ia tidak dapat memaksakan penerimaan penduduk Palestina dan umat Islam secara umum atas berdirinya negara ilegal Yahudi. Entitas Yahudi ini juga tidak akan mampu mengusir rakyat Palestina tanpa campur tangan rezim boneka Amerika Serikat dan tanpa ketakutan akan munculnya pergerakan dan kebangkitan rakyat tatkala pembantaian masih terus dilangsungkan. Isu ini rumit karena ia adalah isu umat Islam, isu geografis, dan isu sumber daya alam pada saat yang bersamaan. Isu ini tidak akan mungkin diselesaikan dengan perjanjian yang membingungkan seperti perjanjian damai atau perjanjian-perjanjian lain yang bahkan tidak mampu mencegah serangan-serangan yang akan datang. Badai Al-Aqsa menyadarkan semua orang pada realitas politik yang ada, mengantarkan mereka pada kesimpulan mengenai urgensitas pembebasan tanah Palestina dan bahwasannya umat Islam tidak akan ridho barang sehari pun atas pembagian wilayah Palestina untuk Yahudi. Umat tidak akan merasa puas sampai mereka mampu membebaskan Palestina dari laut hingga sungainya. Sudah tiba waktunya bagi para komandan pasukan dan setiap tentara umat Islam yang ikhlas untuk bergerak dan membantu saudara mereka yang terkepung di Gaza menorehkan sejarah Hittin atau Ain Jalut yang baru. Sudah tiba waktunya umat untuk memanfaatkan kesempatan ini guna melawan balik para penguasa boneka pengkhianat yang bersandiwara di bawah kendali Amerika Serikat. Sudah tiba waktunya umat Islam untuk bersatu membebaskan Palestina dan mengusir semua penjajah beserta antek-anteknya dari negara kita. Wallahu a'lam bishawab.